Shalom. Shalom anak muda. Yang merasa anak muda sama-sama lambaikan tangannya dong. Haleluya. Ya, kita bersyukur buat penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau sampai hari ini sudah menginjak bulan November, penyertaan Tuhan luar biasa dalam kehidupan setiap kita. Mari sebelum kita mulai ibadah sama-sama kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, Kau hadir dalam hidup kami. Kau mengasihi setiap kami, Kau mencintai setiap kami, Kau menyertai setiap kami. Kami bersyukur Tuhan buat hidup kami, buat segala hal yang Tuhan sudah buat kami. Kami menyadari bahwa hidup kami ini pemberian Tuhan. Kami menyadari hidup kami ini kesempatan, kehormatan yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyadari hidup kami hanya untuk memuliakan nama
Engkau hadir di tengah-tengah setiap kami pada siang hari ini. Tuhan melawat setiap kami, Tuhan melihat sampai kedalaman hati setiap kami. Kami siap untuk lebih lagi muji dan memuliakan nama Tuhan. Yang siap muji Dia lebih lagi, sama-sama dengan saya katakan amin. Shalom anak muda. Belum semuanya shalom anak muda. Boleh kasih tos kanan kiri muka belakang, katakan Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya. Hari ini kurasa bahagia Tuhan. Haleluya. Kurasa bahagia.
menandingi kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Siapa kau bandingkan
Kami bersyukur Tuhan, Kau memenuhi ruangan ini, Kau memenuhi setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya.
baik dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus sangat baik buat setiap kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami hari-hari ini Tuhan, kami mau terus percaya, kami mau terus berharap sama Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan tidak pernah melepaskan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah ibadah kami, pujian kami, apa yang sudah kami naikkan Tuhan, semuanya bisa menyenangkan hati Tuhan. Kami menghidupi pujian-pujian yang tadi kami nyanyikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan sama-sama dengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicaralah buat setiap kami melalui hamba-Mu. Apapun yang Tuhan ingin sampaikan Tuhan, biarlah disampaikan oleh hamba-Mu pada siang hari ini. Kami siap untuk menjadi pendengar, membaca, dan juga Tuhan yang mampukan kami untuk menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom. Apa kabar? KP berharap semua teman-teman di sini kondisi hatinya baik. Amin. Tadi lagunya bilang bahwa Tuhan itu tidak lihat rupa, tapi Tuhan lihat apa? Lihat apa? Hati. Tolong dong bilang dulu kanan kiri, bilang begini, dijaga ya hatimu. Oke, dari hati yang baik akan terpancar muka-muka yang baik. Wow, tar, hari ini Kak Fe rasa kalian semua memuji Tuhan dengan segenap raga dan jiwa gitu ya. Berikan tepuk tangan dulu buat tim praise and worship kita ya. Senang banget Kak Fe lihatnya. Memang kalau di mana itu ada kesatuan, pasti di situ tuh ada hal yang baik. Amin. Nah, mari teman-teman, hari ini Kak Fe kasih tema, satu tema firman Tuhan hari ini adalah menikmati atau menerima kebaikan, melihat kebaikan Tuhan. Nah, mari kita coba lihat dalam Mazmur pasal 133 ayat yang ketiga. Kak Fe mau ajak teman-teman untuk lihat dulu Mazmur 133 ayatnya yang ketiga. Kita baca rame-rame ya. Siapa di sini yang kepengen sekali hidupnya penuh dengan kebahagiaan? Katakan amin. Oke, yuk kita baca dulu Mazmur 133 ayat 3. Yang siap diberkati katakan amin. Multimedia udah bantu kita baca, jangan kecepetan ya. Sama-sama hitungan yang ketiga. 2, 3. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Bayangin, sampai ayat itu bilang kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Jadi berkat itu disuruh sama Tuhan. Teman-teman harus tahu dulu tentang situasi dari Gunung Hermon. Waktu Kak Fe diizinkan Tuhan datang ke Israel, salah satu tempat yang dituju oleh semua tur ya adalah Gunung Hermon. Ternyata Gunung Hermon itu adalah salah satu gunung di Timur Tengah yang satu-satunya perbukitan yang ada saljunya. Kak Fe juga cukup kaget karena kan Israel itu waktu itu kondisi cuaca ya dingin, tapi enggak pernah lah Kak Fe dengar di Israel itu ada turun hujan salju. Khusus di Gunung Hermon, kebetulan Kak Fe waktu datang itu cuacanya sedang dingin. Ya di Gunung Hermon itu sampai di sana Kak Fe mendapati cuaca minus 3 derajat. Kalau kalian tanya ya opo, jemaat sempat tanya, Bu Vera, ya opo rasanya kalau cuaca minus? Ya wis ibu masukkan tangan ke freezer itu loh, kulkas itu yang ada es batunya. Ya itu rasanya kayak gitu ya. Jadi Kak Fe waktu lihat itu di Gunung Hermon itu melimpah sekali. Jadi tuh salju di mana-mana. Nah, Gunung Hermon itu untuk naik
Kalau sekarang, KP nggak tahu kalau zaman dulu waktu ayat ini dicatat. Kalau sekarang itu ada kayak seperti apa? Untuk naiknya itu khusus, jadi pakai kayak gantungan, tempat duduk yang digantung naik, dan itu diperkirakan sekitar 10 menit. Ya, kecepatannya juga nggak terlalu lama-lama sekali. Terus sampai KP tuh waktu itu sama satu ibu, ya kebetulan KP waktu pertama kali ke Israel tuh sendirian. Ya kedua kali baru sama suami dan anak. Jadi waktu pertama itu KP tuh ditemenin satu ibu, terus ibu ini ngomong gini, Bu Vera, iki kalau listriknya mati ya opo, aduh jangan gitu Bu. Karena itu naik dan agak curam ya. Jadi itu tinggi sekali ya, memang mereka orang-orang pinter ya di sana itu bikin alat-alat yang bisa buat akhirnya kita sampai di puncak. Ya itu perbukitan. Jadi Gunung Hermon itu bukan gunung yang sangat menjulang tinggi, sebenarnya bukit, makanya masih bisa ditempuh dengan tempat duduk itu ya, yang naik gitu ke atas gitu. Nah teman-teman, waktu KP perhatikan, memang kalau KP lihat dari atas bukit Gunung Hermon, itu bisa mandang itu sekitarnya tuh apik banget. Gunung Hermon itu merupakan satu dataran yang agak tinggi dibanding dengan lain, yang saat itu posisinya itu di bawah itu kayak seperti apa ya, dibilang pedesaan bukan desa, itu kayak taman tapi yang begitu luas gitu. Jadi padang rumput yang sangat luas. Nah kalau kita lihat coba di Mazmur 133 dibilang begini, seperti embun ya Gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung apa? Sion. Gunung Sion itu merupakan lambang gambaran dari bangsa Israel. Jadi perhatikan baik-baik, kepada siapa berkat Tuhan itu diperintahkan. Kalau KP mikir Gunung Hermon ke bawah, itu jujur bisa kecepatan tinggi karena memang datarannya itu sangat tinggi. Dan kalau dibilang embun, bayangin itu salju aja KP lihat cepat banget ya. Ininya apa? KP lihat mendaratnya itu itu KP sampai bilang begini, KP sampai mikir gini, ini Tuhan kan pernah bernubuat bilang Tuhan itu mencurahkan berkatnya seperti dari Gunung Hermon, embun itu dialirkan ke bawah. Teman-teman, kalau Tuhan memberkati kita, itu tidak pernah perhitungan. Yang dengar katakan amin. Kalau Tuhan tolong kalian, itu tidak pernah setengah-setengah. Amin. Jadi hari ini apa yang perlu kita pahami? Dengar baik-baik. Tuhan mau dan sungguh rindu menolong kita, memberkati hidup kita. Lalu kalau memang di antara kita berkata, "Duh Tuhan, berkati dong pendidikanku. Supaya kalau aku di sekolah, aku ini bisa jadi contoh, bisa jadi berkat buat teman-temanku, enggak dibully, enggak diengek." Teman-teman dengerin baik-baik. Hari-hari ini banyak generasi muda yang kalau kita lihat di media sosial secara global ya, itu banyak anak-anak muda yang mulai patah semangat. Banyak anak muda yang berpikirannya itu sangat-sangat sempit, sehingga mereka melakukan hal-hal yang di luar kebenaran firman Tuhan. Nah hari ini KP percaya semua kita yang ada di ruangan ini dengar baik-baik. Kita sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk diberkati ya. Jadi bilang dulu, bantu dulu KP khotbah, bilang kanan kiri, kita ini sama Tuhan mau diberkati. Coba ingetin kanan kirinya, kita mau diberkati sama Tuhan. Ya, berkat itu sudah disediakan oleh Tuhan. Cuma masalahnya begini, kapan Tuhan itu melepaskan berkat itu? Ono syaratnya. Karena Tuhan itu bukan Tuhan yang ngawur. Ayo sama-sama lihat ayat yang pertama. Mazmur 133 ayat yang pertama. Dikatakan begini, sungguh alangkah baiknya dan
indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan apa teman-teman? Rukun. Sama-sama dengan KP katakan apa? Rukun. Ayo, kalau kalian kepengen masa mudamu diberkati, kepengen punya masa depan yang cerah, pengen menjalani hidup-hidupmu dengan kondisi yang baik dari Tuhan, gak ada yang sukar kok, gak ada yang mustahil. Jangan berpikir begini ya, kalau dengan Tuhan itu harus susah, semakin susah kita semakin kudus. Gak ada itu ayatnya. Tuhan itu pengen memberkati kita. Kalau sampai Tuhan itu bawa kita ke lembah, sampai kita tuh ngalami kesulitan, itu pun bukan Tuhan jahat, tapi kemungkinan posisi kita di hadapan Tuhan belum tepat. Makanya sama Tuhan diproses. Kalau kita sudah hidup cocok dengan firman Tuhan, kalau kita sudah benar di hadapan Tuhan, Tuhan itu loh bukan hakim yang kejam, bukan bapak yang jahat. Yang setuju katakan amin. Tuhan itu bapak yang baik. Kalau kalian sudah benar di hadapan Tuhan, gak mungkin Tuhan itu menahan kebaikannya. Amin. Jadi siang ini kalau kalian sungguh-sungguh bilang, Tuhan, aku pengen hidupku berarti, aku pengen apa yang aku lakukan Tuhan itu tolong. Kalau aku kerja, Tuhan berkati pekerjaanku. Kalau aku ini melakukan apa-apa, Tuhan sertai sehingga semuanya jadi baik. Ya opo carai? Nah, Tuhan bilang kan, Tuhan memerintahkan berkatnya. Berarti kata memerintah itu Tuhan udah siapin, tinggal disuruh aja. Lalu gimana caranya untuk kita menerima? Tuhan cuma minta hidup rukun. Sama-sama dengan KP katakan rukun. 2, 3. Nah, kata rukun kita harus ngerti nih ya. Rukun itu apa toh KP? Jangan ditafsirkan pakai peribahasa atau bahasa Indonesia. Bisa salah kaprah kita. Rukun dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Alkitab kita, itu ditulisnya yakhat. Sama-sama dengan KP bilang apa? Yakhat. Apa itu artinya yakhat KP? Ada beberapa pengertian. Yakhat yang pertama itu artinya kesatuan. Sama-sama katakan dengan KP apa? Kesatuan. Bersatu. Kalau kita hidup itu nyatu, bersatu, ada kesatuan, maka kita itu siap. Langkah pertama itu untuk kita menerima kebaikan Tuhan. Ayo coba sekarang renungkan, hidupmu ini sudah ada kesatuan enggak? Kamu mau diberkati di mana? Kalau kalian bilang gini, aku cuma diberkati kepengennya di sekolah. Lah di sekolah itu kalian udah bersatu, ada kesatuan gak? Murid dengan guru, sesama kalian dengan teman, di sekolah, di kelas. Ya Kak V, ya apa aku mau bersatu mbak temanku. Kak V tahu gak teman-temanku tuh gak takut Tuhan. Orangnya jahat-jahat, gak ada alasan. Kalau kalian mau melihat berkat Tuhan di mana kalian ada, di situ harus ada apa? Persatuan. Sekarang kita mikir, ya apa caranya kita itu bisa bersatu? Ya, nah KP mau kasih tahu sama kalian, tradisi orang Israel, kesatuan itu ada kalimat yang lain yang ditulisnya itu dabak. Kalian tahu arti dari dabak ini persatuan, tapi ini identik menggambarkan persatuan antara suami dengan istri. Karena gini teman-teman, di dalam komunitas yang paling dekat, itu hubungan yang paling dekat adalah suami dan istri. Itu udah paling dekat. Nah, bangsa Israel itu memiliki satu pandangan tentang persatuan. Nah, persatuan itu yang ditulis dabak itu seperti seorang yang sedang mengejar kereta kuda. Bayangin.
Jadi persatuan itu digambarkan seperti mengejar kereta apa? Kuda. Tak tanya ya, kuda itu larinya cepat atau lambat? Tolong dijawab. Makanya salah satu mobil terkenal di bangsa kita ya, di dunia mungkin itu salah satunya dikasih nama mobil kuda. Karena kecepatannya. Bayangkan nih. Kuda itu udah cepat. Nah sekarang kata dabak persatuan itu ternyata itu juga pengertiannya adalah mengejar kereta kuda. Loh, wis kuda ono kereta opo ini? Nah buat tradisi orang-orang bangsa Israel, jenenge kereta kuda adalah kuda-kuda yang sudah terlatih untuk berperang. Jadi menurut kalian kecepatannya lebih tinggi apa enggak? Lebih. Kuda itu udah cepet. Ditambah kudanya terlatih untuk berperang. Di mana kudanya itu? Itu di bukan lapangan sepak bola. Kalau di Timur Tengah kalian kemanapun akan ketemu yang namanya padang pasir. Ya, jadi kuda-kuda itu akan cepat larinya karena luas sekali. Di mana-mana sepanjang mata memandang itu cuma dataran yang pasir di mana-mana. Gurun pasir. Jadi bayangin teman-teman. Persatuan buat budaya orang Israel itu digambarkan seperti mengejar kereta kuda. Nah sekarang kami mau tanya, coba ya. Ini cowok-cowok, ini sebenarnya persiapan juga pengertian kalian untuk kalau kalian pengen tahu orang menikah itu kayak apa. Makanya kalau ndak ngerti firman, dikit-dikit pacaran yuk. Ada tuh anak muda datang sama Kafe tahu enggak? Aku sudah punya pacar. Oh ya, tahu enggak Kafe? Pacarku itu lucu. Kafe bilang gini, jangan kamu ngomong pacarmu lucu sebelum kamu punya anak 3. Gak usah 3, 1 aja dulu. Kamu menikah, punya anak dulu. Masih Kape pengen denger pacarmu masih lucu apa belum? Dan kalau sudah menikah berarti sudah jadi pasangan hidup. Kalau enggak suami, yo istri. Jadi kadang-kadang dengerin, bersatu. Kalian pikir bersatu itu sangat mudah. Bayangin tuh digambarkan seperti mengejar kereta kuda. Satu kali KP mengkonseling pasangan yang mau menikah. Ya, karena KP adalah salah satu hamba Tuhan yang dipilih oleh gembala untuk menjadi konselor pranikah. Lalu KP tanya kepada 2 pasangan ini. Pertama KP tanya sama si cowoknya. KP bilang, Mas, KP mau tanya, kalau Mas itu kejar kereta kuda yang sudah terlatih untuk berperang, apa yang ada di benak kamu? Tahu nggak jawabannya apa? Dia mikir. Ada lagi yang lucu sih jawabannya. Pas KP tanya, kira-kira kamu apa yang ada di benak kamu? Bawa motor, KP naik motor. Ya enggak gitu juga. Ini maksudnya mengejar itu ya kamu lari, kejar gitu loh. Itu gambarannya. Terus dia bilang, waduh KP kalau dikejar mah pasti capek. Nah, kata apa yang keluar? Capek. Nanti ya, kan kalian belum menikah ya. Siapa sih yang udah menikah? Iya kelihatan Pak, kelihatan dari mukanya. Nah, jadi nanti kalau sudah menikah, nanti tanya. Itu yang tadi katanya pacaran itu lucu, so sweet. Setelah menikah, biasanya suami istri kalau berantem ya, selalu ada keluar kalimat gini, capek aku sama kamu. Nah itu dia. Kamu itu loh ya, gak punya pengertian. Kamu itu isanya bersungut terus, ngeluh terus. Capek aku ini. Wis kerja capek pulang ke rumah. Kok kamu itu bukannya nyeneng no hatiku, kok malah nyungut terus. Teman-teman, kalau sampai kalian sedang membangun hubungan ya, atau di rumah
anak dengan orang tua, kakak dengan adik. Kalau satu kali waktu kalian kepengen bersatu, iya ya, Alkitab bilang, firman Tuhan ngajar, kalau aku pengen diberkati aku harus bersatu. Ya wes, aku tak bersatu mbak orang tuaku, aku mau bersatu sama kakakku, sama adikku, sama abang, sama emas, sama mbak. Mungkin kalian punya tekad, tapi ketika dijalani, ya ampun, susah sekali aku tuh bersatu sama mereka. Aku tuh susah banget bisa ngerti orang tuaku, Kak Fe. Kak Fe tahu nggak, orang tua tuh kolot banget. Apalagi mamaku cerewetnya minta ampun. Baru ngomong satu kecap, mama udah 1000 kecap. Dan kalian bilang, gimana aku mau rukun, gimana aku mau bersatu sama orang tuaku, Kak? Ya memang Alkitab bilang bersatu itu bukan hal yang mudah. Tapi dengar baik-baik, meskipun itu ndak mudah, tapi kalau kalian punya niat kepengen diberkati Tuhan, itu wajib diperjuangkan. Lalu gimana caranya? Kalau capek, kalau ngejar kereta kuda sangat capek, salah satu yang harus ada dalam diri kita, jangan berhenti. Tekun artinya apa? Sing sabar. Dalam kita bersatu, nih contoh ya. Nih tim musik itu terdiri apa aja? Keyboard, gitar, bass, drum, kadang-kadang ada yang lainnya. Nah teman-teman coba lihat satu tim. Ini kalau nggak bersatu, Kafe ini pernah hampir lebih dari 11 tahun jadi ketua departemen pelayanan di gereja lokalnya Kafe. Dari semua divisi pelayanan, yang paling banyak masalah ternyata di tim musik. Tim praise and worship. Antara musik, WL, singer. Waduh, kami bilang gini, ada apa? Tim musik bilang begini, kita ini udah belajar capek-capek Kafe. Latihan itu enggak 5 menit, 10 menit. Kadang jam-jaman. Kita udah capek. Si WL latihan udah oke, pas tampil loh masih intro udah masuk, ngamuk. Terus teman-teman tahu, nanti pemain keyboardnya guru musik, pemain drumnya guru musik, jalaan pemain gitarnya enggak guru musik, otodidak dan setengah-setengah dia dapatnya. Apa yang terjadi? Nanti pemain jeng ikutin gitu. Nanti pemain, kita udah ikutin ini. Coba bayangin kalau nggak ada persatuan. Kalau nggak ada persatuan, apa yang terjadi? Nggak ada hal yang baik yang bisa dilihat, betul? Keyboard dia main, ada buang, pemain drum buang, pokoknya nggak tahu sih. Kita yang dengerin sampai ini kemana gitu kan. Apalagi sekarang ini banyak lagu yang sama ya. KP sampai kaget, kenapa pemain musik kok mukanya cemedut semua. Terus KP tanya kenapa. KP tahu kita tuh waktu latihan nyanyinya itu gini, kecaplah dan lihatlah. Itu setelah dia ada di depan grogi kali, kecaplah dan lihatlah. Loh lah ya apa saya? Loh kita latihan itu loh, kecaplah dan lihatlah. Loh kan kok nyanyinya itu Rek gitu loh. Wah udah gegeran nih satu dengan yang lain. Teman-teman dengar baik-baik. Di mana ada persatuan, di situ ada berkat Tuhan. Lah terus gimana kalau terjadi seperti ini? Contoh ya, yang satu merasa ini gimana sih kamu itu udah gak bisa selevel dengan kita, belajar dong. Atau mungkin pemain musik, WL sih bener kalau nyanyi, kalau lagi intro jangan dulu masuk, kita kan udah belajar ini ya. Gimana caranya supaya meskipun ada kekurangan satu dengan yang lain, tapi kita tetap bisa bersatu? Tahu jawabannya apa? Sabar. Ayo tangan kanannya diangkat. Tangan kanannya diangkat semua, diangkat semua. 1, 2, 3 kata
katakan sabar. Sekali lagi, angkat tangannya, bilang gini, sabar. Yes. Kalau temenmu jengkel, no, harus apa? Sabar. Kalau kita udah latihan, kita udah persiapan yang baik, gak taunya ada kesalahan, harus sabar. Beneran. Kita masuk ke rumah. Siapa yang kepengen di rumah dimana papa mamamu membangun rumah, kamu betul-betul kepengen diberkati? Siapa yang mau? Kalau orang tuamu gak diberkati, kau gak akan sekolah. Karena bagaimanapun berkat itu turun dari atas. Amin. Bagaimanapun kalau sampai orang tuamu gak sampai diberkati Tuhan, yo kalian yang harus kerja keras, banting tulang, bantu, kan begitu. Tapi kalau orang tuamu diberkati, setidaknya masa mudamu tidak morat-marit. Yang ngerti katakan amin. Jadi siapa yang di rumahnya mau ada berkat Tuhan, katakan amin. Bilang kanan kiri, bersatu gitu loh. Ojo eker-ekeran. Amin. Mama, meskipun mamamu itu cerewet, you jenenge mama gitu loh. Ibu itu, wanita itu ya, itu diciptakan memang ada kelebihannya di dalam berbicara. Makanya pembicara wanita itu biasa lebih papa gitu loh. Karena ngomongnya akeh. Kalau pembicara pria itu biasanya shalom, tenang gitu kan. Kalau wanita ya memang begitu. Dan dengerin ya, kalau sampai satu kali mamamu ndak pernah bicara, diam 1000 bahasa, kamu harus banyak berdoa. Kenapa? Supaya mamamu ndak sakit. Karena wanita kalau udah diam, artinya apa? Berarti hatinya udah mangkal, ndak mau ngomong. Lihaten ya, kalau mamamu sehat, cirinya banyak ngoceh, udah gitu. Jadi lihat di rumah kalau mamanya, oh mamaku sehat, puji Tuhan, gitu loh. Tapi kalau mamamu diem, kamu salah didiemin. Kamu makan, gak makan didiemin. Kamu harus doa puasa beneran. Ojo-ojo mamamu itu sudah mempersiapkan sesuatu yang kamu gak ngerti, gitu kan. Jadi hari ini pelajari kehidupan. Ingat, Tuhan bilang begini, tidak ada alasan lain dan tidak ada jalan lain. Kalau mau diberkati Tuhan, hidup kita harus rukun. Nah, rukun artinya yang pertama bersatu. Nah, untuk kita bersatu, kita harus punya sikap apa tadi? Sabar. Keluar dari ruangan ini, saling mengingati ya. Jadi nanti kalau ada yang ngamuk di jalanan, motor disenggol, langsung bilang sabar. Bis gitu toh. Sabar. Orang sabar itu disayang Tuhan. Kedua, kata yakhat, rukun, itu selain artinya persatuan, maka yang kedua itu artinya itu adalah menyatu. Sama-sama dengan KP katakan menyatu, 2, 3. Kalau tadi persatuan, ini menyatu. Ini maksudnya apa menyatu? Menyatu itu digambarkan seperti sebuah adonan. Nah, KP kasih gambaran gini. Adonan paling simpel kalau kita buat kue. Buat kue itu minimal pasti ada tepung, ada gula pasir, ada telur. Wis 3 itu pokok itu. Ya, KP mau tanya, waktu tercampur, menyatu, bersatunya adonan itu, ya di situ ada tepung, ada telur, ada gula pasir, diulek. Wah, bukan diulek ya, maksudnya di apa? Ya disatukan gitu ya, pakai mixer gitu kan. Kami mau tanya, tepungnya masih kelihatan nggak? Enggak dong. Tepung itu yang kalau ndak ada air itu ya, serbuk begitu, nggak akan kelihatan. Telurnya masih kelihatan nggak? Enggak. Gula pasir apa masih kelihatan?
Ya enggak. Kalau masih kelihatan itu belum menyatu. Kalau menyatu itu dimana semua sudah menjadi satu adonan, itu menyatu. Terus apa artinya dari kata yakhat ini yang dijelaskan dari kata menyatu? Nah ternyata teman-teman, buat tradisi orang Israel, kalau mereka udah dengar kata yakhat, sungguh alangkah baiknya dan indahnya kalau dilihat Tuhan, anak-anak Tuhan itu hidup rukun, yakhat. Maka orang-orang Israel ketika mendengar kalimat yakhat, artinya mereka hidup harus betul-betul seperti menyatu satu adonan. Artinya apa? Gak ada yang menonjol. Udah gak kelihatan satu dengan yang lain. Lalu maksudnya apa ini? Bantu KP Khotbah, bilang kanan kiri. Artinya ojo sombong, bilang gitu. Di mana ada kesombongan, pasti tidak akan ada persatuan. Pasti tidak akan ada kerukunan. Yang paham katakan amin. Gak mungkin. Orang sombong itu sulit bersatu. Makanya lihat ya, kalau ada orang pacaran, lihat. Kalau sampai salah satu aja sombong, tahu nggak ciri orang sombong apa? Sulit dikasih masukan, sulit untuk dinasehati, sangat sulit. Diberi nasihat itu, wah apa sih? Kamu ini perempuan ngoceh terus, sulit. Nah dengerin, saat ada sikap sombong, maka akan sulit untuk mencapai satu kerukunan. Jadi teman-teman, siapa yang mau diberkati oleh Tuhan katakan amin. Siapa pengen lihat kebaikan Tuhan, ayo sekali lagi ingetin kanan kiri, ojo sombong. Ya, orang sombong itu mukanya angkuh. Kape mau hari ini, ayo kita praktekkan firman yuk. Coba ditatap wajah yang di samping kanan kiri, ditatap. Terus kasih senyum ya. Ojo dipleroi yang gak karuan, dikasih senyum. Orang yang rendah hati itu pasti memancarkan kasih Tuhan. Setuju katakan amin. Paham, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita ya. Jadi selama ada sikap arogan, sombong, jangan ngarep kita lihat kebaikan Tuhan. Karena berkat itu dicurahkan bagi orang-orang yang rendah hati. Jadi hari ini itu yang Tuhan minta. Sebenarnya sangat simpel sih. Coba kita nurut aja. Ya, seperti tadi kita bisa sabar. Dengan kesabaran itu kita bisa menerima kekurangan dan kelemahan satu dengan yang lain. Kita nggak sombong, kita punya sikap rendah hati. Dengan kerendahan hati kita, maka kita bisa untuk tetap tersenyum dan tetap bisa bersyukur dalam segala keadaan. Orang sombong sulit mengucap syukur. Jangan berteman dengan orang sombong. Kalau kalian tidak mau habis rambutmu ya. Lihatin, kadang-kadang kalau orang mulai masuk dalam pernikahan, awal itu yang merotol itu ini loh, rambut yang di depan. Nah biasanya kalau merotol rambut yang di depan itu karena banyak mikir. Nah lama-lama dia protol rambut yang belakang. Kalau rambut belakang itu rontok karena apa? Karena dia pinter. Dia pinter. Tapi kalau rontoknya dari depan ke belakang, dia pikir, kan tukang mikir, dia pintar gitu kan. Nah ini hati-hati. Kalau kalian bersanding dengan orang-orang yang congkak, orang-orang yang sombong, yang gak pernah menghargai, gak pernah berterima kasih, dengerin, lama-lama kita bisa stres. Siapa di sini yang mau sehat? Katakan amin.
pilih-pilih teman, apalagi kalau pacar. Bilang kanan kiri, didengerin. Kalau tahu sikapnya udah arogan, sombongnya minta ampun, ojo dideketi. Amin. Apalagi dipacarin. Ya. Karena orang sombong itu sulit bisa menghargai. Orang sombong itu sulit berterima kasih. Sulit. Tapi kalau kalian berteman, ya, kalian punya orang-orang di sekitar, itu orang-orang yang rendah hati. Wah, hidup ini penuh dengan kebahagiaan. Jadi hari ini siapa yang sungguh-sungguh mau diberkati Tuhan, katakan amin. Ayo teman-teman ya, jadilah orang-orang yang rendah hati. Siapa yang kepengen punya teman? Siapa yang pengen banyak punya teman? Ayo, siapa yang kepengen punya teman? Katakan amin. Ojo sombong. Kalau kalian rendah hati, kalian suka dan ngerti bagaimana cara berterima kasih sama orang, bagaimana cara menghargai orang, jodohmu itu tidak akan pernah sampai berlarut-larut, ya. Jadi, tapi kalau sepertinya Kak V aku sudah baik, Kak V aku ini sudah tidak sombong, tapi jodohku belum ada, berarti memang belum waktunya. Tak kasih gambaran. Ini Kak V suka kasih tahu sama anak-anak generasi muda. Dia bilang gini, Kak V, bagaimana kita bisa menemukan jodoh? Lihat, Tuhan ketika kita hidup dekat dengan Tuhan, maka Tuhan itu menyediakan semua kebutuhan kita. Amin. Karena rancangan Tuhan itu rancangan yang terbaik. Lihat. Ketika kamu sudah di posisi yang benar di hadapan Tuhan. Nah, ini jodoh yang dipersiapkan oleh Tuhan buat kamu. Entah di mana sekarang, melanglang buana atau. Lalu, kalau sepertinya kamu bilang, kenapa ya jodohku ini kok nggak ketemu-ketemu, di mana dia itu ngumpet? Dengerin, kalau sampai jodohmu belum ketemu, kemungkinan besar jodohmu itu masih dipermak sama Tuhan. Jadi kalau dia ada di sini, ya dengerin. Kalau sampai jodohnya itu, posisi kalian itu di hadapan Tuhan sudah bagus nih, sudah di sini. Ternyata jodohmu itu ada di sini, lihat ya. Kamu posisinya udah di sini, dia ada di sini. Maka Tuhan akan memproses jodohmu itu untuk dinaikkan supaya selevel dengan kamu. Amin. Karena firman Tuhan bilang begini, jodoh itu harus sepadan. Sama-sama dengan KP apa? Sepadan. Tapi kalau seandainya kamu di sini udah benar, ternyata jodohmu ada di sini. Nah, bagaimana? Tuhan juga akan memproses dia turun. Supaya ketika kalian dipersatukan oleh Tuhan, dengerin. Makanya kalau tentang masa depan, ojo ke susu. Betul ke susu? Ya, terburu-buru gitu kan. Maaf. Jadi bilang kanan kiri, harus sabar. Bilang gitu. Kenapa? Karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Ojo karena usia terus kalian promosi. Siapa yang menikah sampai saya? Siapa yang menikah? Jangan. Saya kasih diskon, saya kasih harga murah. Ojo, gitu loh. Kalau sampai Tuhan belum bukakan jalan, dengerin baik-baik. Bukan berarti kamu itu belum sempurna, bukan. Bisa jadi jodohmu sedang dipermak sampai Tuhan. Tunggu waktu Tuhan. Amin. Bayangin Kak V dengan Kodan. Kak V itu mulai dari SMA udah pacaran. Jadi mengenal seorang pria yang jatuh cinta sama Kak V dan dia tuh seorang hamba Tuhan. Ya, kacek usianya 10 tahun. Jadi Kak V masih SMA, itu si hamba Tuhannya udah dewasa. Nah, tapi waktu pacaran ternyata keluarganya Kak V tidak setuju. Tahu nggak? Akhirnya ya putuslah Kak V. Kak V bilang sama aku, nggak mungkin lah melanggar aturan firman, apalagi kakak kan hamba Tuhan. Nah,
KP ini melanglang buana dekat sama ini. Oh ternyata bukan jodoh. Ya, lalu masuk sekolah Alkitab. Masuk sekolah Alkitab ketemu dengan seorang laki-laki yang udzubillahi min dzalik. Dia itu datangin KP dan bilang gini, Tuhan berbicara kepadaku. Ini di sekolah Alkitab, bayangin. Dan dia bilang begini, kamu adalah calon istriku. Waduh. Terus KP bilang begini, iki kenabian atau apa? Ini nubuat atau lu buat-buat? Lu ada itu ya. Dan setiap kali kalau di sekolah Alkitab itu kita kan duduk pagi jam 7 itu sudah biasanya udah dibuka kelas, bisa duduk ya. Nah KP itu setiap kali datang ke kelas, loh ono bunga. Bunganya tuh bunga sepatu. Ditaruh gitu. Pagi itu deh, ono bunga. Tak lihat yang lain kok nggak ono. Kok cuman ada di mejaku, karena kursinya kan kayak begini yang ada lipatannya untuk nulis kan. Jadi KP nggak mungkin lah ini buat siapa, karena satu kursi itu satu meja satu orang. Jadi KP bilang, ini opo sih? Taruh lagi. Besok ono meneh. Sopo iki? Karena di sekolah Alkitab ada Taurat. Laki-laki dan perempuan tidak boleh berkomunikasi, gak boleh berhubungan. Bayangin, KP bingung. Pas selesai KP kuliah ya, sudah selesai itu tingkat 1 dicabut Taurat. Moro-moro dia datang, Tuhan berbicara kepadaku. Waduh. Nah teman-teman, ya jujur akhirnya KP juga luluh karena KP melihat, wah ini hamba Tuhan. Aku juga hamba Tuhan. Jadi waktu KP bilang, wah benarkah ini jodoh darimu Tuhan, supranatural sekali dia datang. Dan dia bilang, nah waktu KP masih kebengong-bengong gini, tuh cowok bilang gini, nanti ada tanda-tandanya. Waduh, ono tanda segala akhir zaman kali kan. Tapi memang benar kejadian. Dan setelah itu KP buka hati, luluh dong. Waktu dia bilang, aku tak pelayanan dulu di Sulawesi sana. KP kan di Sidoarjo. Gak taunya baru 3 bulan KP denger ternyata dia sudah gondol, wewe gombel. Bilang, aduh guru-guru bilang, lu Vera kamu masih sama dengan dia, masih hubungan sama dia. Bilang, iya tante, katanya sih dia mau ngajak nikah tahun depan. Ve, yang kuat ya Ve, kemarin dia ke sekolah Alkitab. Loh, aku ke Jawa kok gak ngabarin aku ya. Terus hamba Tuhannya bilang begini, tapi Ve dia bawa perempuan lain. Oh berarti itu bukan dari Tuhan, ikut dari setan. Wes, jadi KP udah kesini. Oh enggak, kesini enggak. Lihatan, kok Daniel itu waktu KP sakit hati ya, waktu KP itu terluka kan dihianati. Kok Daniel itu sebagai pemain musik. Nah KP ini worship leader. Bukan berarti nanti pemusik dan worship leader menikah. Nah ya, ini kan contoh. Jadi gak jauh jodoh itu, asal kita ini berserah sama Tuhan. Amin. Bayangin, KP gak pernah menyangka kalau Ko Daniel itu menjadi jodoh yang terbaik dari Tuhan. Ya, kenapa yang terbaik? Iya dong, bisa memperbaiki keturunan. Nah kan KP pendek, kok Daniel tinggi. Akhirnya anaknya KP jadi rada tinggi kan. Coba kalau KP suaminya juga pendek, kurcaci semua anaknya KP, kan ya bagus gitu kan. Jadi KP mau bilang sama kalian, tunggu waktu Tuhan. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah buat kita. Makanya bicara tentang masa depan, bicara tentang kebaikan Tuhan, bicara sesuatu yang baik dari Tuhan, kita harus punya sikap tidak sombong. Orang sombong tuh suka ngatur. Ya, orang lain diatur sama dia, padahal dia tidak ada bagiannya untuk mengatur. Jadi dengar baik-baik, ojo ngatur hidupmu sendiri, berserah sama Tuhan. Nanti Tuhan yang atur, Tuhan kirim yang terbaik. Yang percaya katakan amin. Bilang kanan kiri, ojo kesusu, santai. Ya. Yang terakhir teman-teman, apa dari kata yakhat? Jadi yakhat itu artinya di mana kita harus ada persatuan, harus punya sikap apa? Sabar.
Yang kedua, yakhat itu bicara di mana menyatu, yaitu mencerminkan sikap di mana kita harus punya kerendahan hati, nggak menonjol satu dengan yang lain, nggak merasa diri hebat. Dan yang terakhir, kata yakhat itu artinya adalah bersama. Katakan dengan KP, bilang apa? Bersama. Nah, kata bersama itu lebih pengertiannya condong pada sehati. Bukan bersama-sama, itu ada loh suami istri duduknya bareng ya. Si suaminya begini gitu kan. Kayaknya mesra banget. Gak taunya gak sehati. Sampai rumah gegeran. Di jalan gegeran, gak sehati. Nah, terus gimana kita itu bisa sehati? Teman-teman, yang tahu hati kita siapa? Jawab, siapa? Temenmu di sebelah ngerti gak hatimu? Dan seringkali kita itu pinter bersandiwara. Hati kita lagi rusak, tapi kalau di gereja shalom, senyum, padahal hatinya lagi rusak tuh. Hari ini Tuhan minta kita itu sehati. Ya apa caranya bisa sehati? Karena yang ngerti hati kita hanya Tuhan. Jadi kalau kita mau sehati dengan orang-orang yang Tuhan percayakan ada di sekitar kita, pemain keyboard bisa sehati dengan pemain bass, bisa sehati dengan pemain rhythm, bisa sehati dengan pemain drum, dengan worship leader, dengan singer. Gimana itu bisa sehati? Sehingga berkat Tuhan dicurahkan. Maka satu-satu caranya, semua kita yang mau sehati harus mendekat kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang buat hati kita itu bisa bersatu. Ya, jadi kalau kita dekat sama Tuhan, KP yakin kalian bisa jadi tim yang solid. Yang percaya berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Kalau mau di tempat ini dicurahkan berkat Tuhan, seluruh dari mulai pelayan hamba-hamba Tuhan sampai jemaat harus ada kesehatian. Dan gimana caranya? Semuanya belajar ngejar hati Tuhan, semuanya mendekat kepada Tuhan. Kalau kita semua dekat sama Tuhan, lama-lama sama Tuhan kita akan disatukan. Hati kita akan memiliki hati yang sama, di mana hati kita penuh dengan kasih Tuhan. Kami percaya siang ini ada Roh Kudus di tempat ini. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Sekali lagi, siapa kalian yang sungguh-sungguh ingin melihat kebaikan Tuhan, lambaikan tangannya. Ayo kita belajar untuk kita mendekat kepada Tuhan. Ingat, Tuhan itu adalah Allah yang baik. Cintai Tuhanmu dengan segenap hatimu. Kasihi Tuhanmu dengan segenap kekuatanmu. Kenapa? Karena kebaikan Tuhan itu tidak akan pernah berhenti. Dari kita bangun tidur sampai kita terbaring, Tuhan itu selalu mencurahkan kebaikannya. Makanya siapa di sini yang mau belajar sungguh-sungguh dengan Tuhan, katakan amin. Sepanjang hidupku Tuhan, Kau setia. Bilang sama Tuhan ya, ku cinta Kau. Oke, bisa turun, bisa turun. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku. Hidupku di dalam tangan-Mu
gak bisa nikmati hidup ini dengan baik. Waktu dulu kami masih remaja, rasanya kepengen bunuh diri. Kenapa? Karena kami melihat orang tua, kami melihat lingkungan, kami melihat diri kami. Dan saat itu kami belum kenal Tuhan. Rasanya hampa hidupnya kami. Tapi waktu di usia 9 tahun, 14 tahun kami kenal Tuhan Yesus. 9 tahun kami mengalami mujizat. Usia 11 tahun kami mengalami pertobatan. Dan di usia 14 tahun kami mengalami banyak mujizat Tuhan terjadi. Sampai detik ini kami nikmati hari-harinya kami. Kalau kita hidup benar, Tuhan itu gak akan pernah tinggalkan kita. Amin. Pasti ada hal yang baik. Sepanjang hidup kita, Tuhan itu setia. Sama-sama katakan pujian ini di hadapan Tuhan. Bilang sama Tuhan, kami cinta Engkau Tuhan. Rahmat-Mu selalu baru setiap pagi. Oh, ku cintakan. Rahmat-Mu nyata bagiku. Hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau sayang. Nafasku memuliakan, kebaikan yang sama-sama katakan. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sayang. Nafasku memuliakan, kami nyanyi kebaikan. Sama-sama angkat kedua tangan, bilang sama Tuhan, sepanjang hidupku Kau setia. Tidak pernah Tuhan tinggalkan kita. Sepanjang hidupku Kau sayang. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan Tuhan. Pesan Kak V sebagai hamba Tuhan, dengar. Tidak pernah Tuhan punya rancangan yang jahat buat kita. Jauhi sikap yang tidak baik. Tetaplah sabar. Nantikan jawaban Tuhan. Nantikan pertolongan Tuhan. Tuhan minta miliki kerendahan hati. Karena kalau kalian rendah hati, berkat Tuhan akan melimpah dalam hidup kalian. Dan Tuhan minta mendekat kepada Tuhan. Karena sumber berkatmu itu adalah Tuhan. Kalau kita mendekat, melekat kepada Tuhan, percayalah, pasti pertolongan Tuhan itu akan nyata bagi kita semua. Tapi mau hari ini kau angkat kedua tanganmu. Tapi kasih waktu beberapa detik ke depan, bicara sama Tuhan. Kalau mungkin engkau sulit bisa bersatu, sulit sekali untuk kalian bisa menerima kekurangan orang lain, maukah hari ini Roh Kudus mengendalikan hidupmu? Berdoa kepada Tuhan. Bilang sama Tuhan, kalau kau bilang Tuhan aku mau diberkati, aku mau menikmati kebaikan-Mu. Kalau memang itu yang menjadi kerinduanmu hari ini, berdoa kepada Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang setia, Allah yang baik. Terima kasih Tuhan, kau dengar setiap doa anak-anak-Mu. Hamba percaya
kasih-Mu tidak pernah berubah. Engkau adalah Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sekali lagi, nyaringkan suaramu, katakan kepada Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Allah kita Allah yang baik. Tuhan minta kamu nurut. Dengar-dengaranlah kepada Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan mau. Percayalah, kebaikan Tuhan akan menjadi bagian hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku Tuhan. Kami percaya firman pasti memerdekakan kami. Hari ini kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kami yakin kebaikan Tuhan pasti menjadi bagian kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua yang sudah diberkati katakan amin. Puji Tuhan, silahkan duduk. Kami serahkan. Ya, kita diberi kesempatan untuk kita boleh memberikan persembahan. Mari yang bertugas kita ujikan tak tertandingi.
Belum semuanya, shalom anak muda. Mantap ya, luar biasa semangatnya. Terima kasih buat Kak Vera dan suami yang sudah melayani kita semua di tempat ini. Semuanya diberkati, amin. Mantap semangatnya ya. Oke, kita ada beberapa pengumuman. Ada pengumuman dari tim multimedia. Oke, ada. Oke, sambil nunggu. Ya, kita Natal Kaum Muda di tanggal 15 Desember 2024. Hari Minggu jam 4 sore di tempat ini ya teman-teman. Dress code-nya marun dan beige ya. Nah, ini untuk ibadah Natal kita, karena tahun ini kita ibadah Natalnya di gereja, dibagi jadi 2 sesi 1 dan sesi 2. Tapi sesi 1-nya sudah full kuota, jadi teman-teman yang belum daftar silakan daftar, karena tidak perlu nunggu sampai akhir November kalau kuotanya nanti takutnya sudah full. Jadi teman-teman bisa di sesi yang kedua yang belum daftar ya, di jam 10 sampai jam setengah 1 siang gitu. Oke, ada lagi? Oke, terus bantu doa untuk acara Natal yang akan diselenggarakan, baik Natal Kaum Muda, Natal Sekolah Minggu dan Natal Umum. Kita ketemu lagi di ibadah minggu selanjutnya. Selamat siang, kita mau sama-sama bangkit berdiri, kita akan menerima doa berkat. Mari angkat kedua tanganmu, tengadahkan kepada Tuhan. Haleluya Tuhan, enenayasi kiralamahana turiaralamayas. Tuhan adalah Bapa kita yang baik. Sekali-kali Tuhan tidak akan pernah meninggalkanmu. Firman-Nya berjanji, jika kamu setia, maka baiklah keadaanmu. Bahkan Tuhan berkata, engkau akan dibawa naik bukan turun. Dijadikan kepala, jadi contoh, jadi teladan, bukan jadi ekor. Dan percayalah, bersama dengan Tuhan, apapun yang tanganmu kerjakan, dibuat Allah berhasil. Diberkatilah masa mudamu, diberkatilah hidup sehatmu. Bahkan kalau engkau yang sudah bekerja, diberkatilah pekerjaanmu. Engkau yang sudah menikah, diberkatilah rumah tanggamu. Hari ini Tuhan, kami terima berkat Tuhan dengan iman di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus yang menyertai kami mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kami terima berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang sudah diberkati katakan amin. Pada siapa ya? Siapa yang paling? Hari ini ya, oke hari ini. Oke.